Halo sobat pendengar, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Di video kali ini, kita akan kembali membahas alur cerita dari film Kamen Teacher versi spesial yang dirilis pada tahun 2014 lalu. Buat sobat pendengar yang belum menonton video Kamen Teacher sebelumnya, bisa menontonnya terlebih dahulu dengan melihat link yang ada di deskripsi ya. Singkatnya, film ini akan menceritakan kisah masa lalu Araki Gouta sebelum mengajar di SMA Kaku, tepatnya 6 bulan setelah kejadian yang menyebabkan Sohei meninggal. Di mana di waktu itu Gouta mendapat tugas untuk mengatasi kenakalan para murid yang ada di SMA Sen Fictional. Baiklah, seperti apa keseruan dari ceritanya? Langsung saja, mari kita simak alur cerita dari Kamen Teacher Special. Film ini dibuka dengan memperlihatkan keadaan SMA fiksional yang telah selesai mengadakan kegiatan belajar dan para murid yang tampak ceria akan pulang ke rumah. Namun, kegembiraan mereka seketika sirna dengan jatuhnya seorang siswi dari atap gedung sekolah tersebut. 1 bulan kemudian setelah kejadian itu, Araki Gouta mendapatkan tugas dari Ikura untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di SMA fiksional dengan menyamar sebagai guru sementara. Keesokan harinya terlihat seorang asisten wali kota bernama Urabe melaporkan pada wali kota yang bernama Gato Kochi bahwa perintahnya untuk mengirimkan seorang Kamen Teacher ke SMA fiksional telah dilaksanakan. Sementara itu, terlihat di atap sekolah fiksional beberapa murid yang merupakan jawara sekolah itu sedang menghajar murid lainnya untuk menggali informasi. Yang mana setiap murid yang telah mereka interogasi akan dihapus dari daftar yang dicurigai. Di waktu yang sama, Gouta akhirnya diperkenalkan oleh kepala sekolah sebagai guru sementara di sana. Di mana Gouta sendiri akan menjadi guru sosial menggantikan Miyame Sensei yang sedang cuti. Selain itu, kepala sekolah juga menunjuk Gouta sebagai asisten guru bernama Maya Gato yang merupakan wali kelas 3D di sekolah tersebut. Untuk kemudian, Gouta pun memperkenalkan dirinya di depan semua murid dengan penuh semangat. Setelah perkenalan itu, Araki berniat untuk membagikan angket biodata agar dapat mengenal para muridnya. Namun, aksi dari Gouta itu pun langsung dihentikan oleh Maya Sensei dan menjelaskan bahwa di sekolah ini komunikasi antar guru dan murid dilarang. Yang mana di setiap kelas ada sebuah garis yang membatasi tempat guru dan murid. Akan tetapi, Gouta tidak peduli dengan peraturan itu dan dengan santainya melewati garis untuk membagikan angket biodata ke semua murid. Tak berapa lama datanglah jawara sekolah memasuki kelas dan tanpa pikir panjang Gouta pun langsung membagikan angket itu kepada mereka. Namun hal itu justru membuat seorang murid yang sejatinya membenci guru dengan gampangnya langsung menghajar Gouta. Setelah kelas usai, Maya Sensei kembali mengingatkan Gouta agar selalu menjaga jarak amannya dengan para murid agar kejadian seperti tadi tidak kembali terulang. Sebab tugas guru di sekolah hanyalah untuk menyampaikan mata pelajaran pada murid. Gouta yang merasa penasaran dengan keadaan sekolah saat ini menghampiri kepala sekolah untuk menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Terungkaplah bahwa aturan yang ada di sekolah ini adalah wewenang dari wali kota baru yang telah melakukan reformasi pendidikan. Yang mana pada 2 tahun lalu sekolah fiksional berada dalam keadaan yang sangat kacau dan untuk mengatasinya pemerintah mengirimkan seorang Kamen Teacher untuk mengatasi permasalahan di sekolah itu dengan cara kekerasan agar semua murid tunduk terhadap peraturan. Namun setelah sekolah kembali damai dan ditinggal oleh Kamen Teacher, seorang murid bernama Amakawa Atsushi tiba-tiba mengamuk 1 bulan yang lalu dan mengakibatkan keadaan sekolah kembali memburuk.
Oleh karena itulah pihak sekolah kembali memesan jasa Kementeacher untuk mengatasinya. Di tengah kota terlihat wali kota Gato sedang berkampanye politik agar dirinya dapat terpilih kembali sebagai wali kota di pemilu berikutnya. Di sini wali kota Gato berjanji bahwa ia akan membenahi sistem sekolah dengan menerapkan reformasi pendidikan di semua sekolah agar menciptakan lingkungan yang damai. Di sisi lain, Maya Sensei yang melihat kampanye itu disapa oleh Urabe, sang asisten wali kota. Terungkaplah bahwa ternyata Maya Sensei adalah putri dari wali kota Gato. Ketika akan pergi, Maya Sensei menaruh rasa penasaran dengan 3 orang preman yang menyapa Urabe, yang mana salah satu dari murid itu adalah mantan muridnya. Sementara itu, Gota yang akan pulang sekolah terhenti dengan seorang murid yang mengikutinya bernama Igawa Kosuke. Melihat Gota yang mau menghampiri dan tahu dengan namanya, membuat Kosuke merasa senang dan akan memberikan sesuatu. Namun tiba-tiba, perhatian Gota teralihkan dengan 2 orang murid yang ketakutan akibat perbuatan Amakawa yang sedang mengganggu murid lainnya. Tanpa pikir panjang, Gota pun menuju ke TKP untuk menghentikannya. Meski akhirnya ia kembali dihajar oleh Amakawa. Malam harinya, Gota menemui Iruka untuk membahas tentang aturan yang dibuat oleh wali kota di SMA fiksional. Di mana Gota menganggap bahwa aturan yang melarang komunikasi antar guru dan murid adalah sebuah kesalahan. Namun di sini, Iruka mengatakan bahwa aturan itu adalah wajar dan menegaskan bahwa para muridnya hanya akan mematuhi seseorang yang lebih kuat dari mereka. Sementara di tempat lain, Amakawa terlihat sedang menjenguk seorang siswi SMA Fiction yang dirawat di rumah sakit di mana ia bernama Akari, yang merupakan siswi yang jatuh dari atap gedung sekolah pada 1 bulan yang lalu. Akari sendiri ternyata adalah pacar dari Amakawa. Esok harinya, Gota kembali memulai harinya dengan penuh semangat untuk menyapa semua murid di depan sekolah. Hingga tak lama, Kosuke datang menyapanya dan memberikan sesuatu kepada Gota, yang mana itu adalah angket biodata yang dibagikan oleh Gota di hari pertamanya. Saat membaca angket itu, ternyata Kosuke menulis pesan bahwa ia ingin memiliki teman. Sontak saja, Gota pun langsung berteriak memanggil Kosuke dan mengatakan bahwa Kosuke kini adalah temannya. Tak berselang lama, Amakawa dan teman-temannya pun muncul melewati Gota. Gota pun seketika teringat dengan perkataan kepala sekolah yang mengatakan bahwa Amakawa mulai berubah pada 1 bulan yang lalu. Ia pun lantas berusaha untuk menggali informasi pada Maya Sensei tentang Amakawa yang tiba-tiba berubah. Akan tetapi di sini, Maya Sensei justru tidak menjelaskan apapun dan mengabaikan Gota. Tak menyerah, Gota pun kembali bertanya pada Kosuke. Diketahuilah bahwa Amakawa mulai berubah sejak 1 bulan yang lalu setelah insiden yang menimpa Akari. Penyidikan sementara dari pihak kepolisian menetapkan bahwa insiden tersebut adalah murni percobaan bunuh diri. Namun Amakawa tidak percaya dan mulai membuat rusuh di sekolah. Mendengar penjelasan itu, Gota pun lantas pergi ke ruang guru untuk memastikan penyebab insiden itu. Ia pun diberitahu oleh seorang guru bernama Makino Sensei bahwa kemungkinan penyebab Akari jatuh adalah karena perselisihan antar murid. Namun, karena ada batasan yang melarang komunikasi antar guru dan murid, membuat mereka tidak boleh untuk menyelidiki lebih jauh tentang kasus itu. Sepulang sekolah, Gota meminta tolong pada Maya Sensei untuk mengantarkan ke rumah sakit tempat di mana Akari dirawat. Di waktu yang sama, tepatnya Amakawa juga sedang menjenguk Akari. Di sini Amakawa dikejutkan dengan Akari yang akhirnya siuman setelah waktu yang cukup lama. Tanpa pikir panjang, Amakawa pun lantas menanyakan pada Akari siapa orang yang telah membuatnya jatuh dari atap sekolah. Akari yang setengah sadar mengatakan bahwa pelakunya adalah seorang guru di SMA Fiction. Dan di waktu itu juga Amakawa yang emosi lantas bergegas pergi ke sekolah untuk melakukan balas dendam. Gota yang melihatnya juga langsung mengejar Amakawa, sementara Maya Sensei dikejutkan dengan Akari yang terjatuh hendak berniat untuk menghentikan Amakawa. Sesampainya di sekolah, Amakawa dan anak buahnya langsung menyerang para guru dan mengumpulkan mereka semua di atap sekolah untuk diintegrasi. Jika dari mereka tidak ada yang mengaku sebagai pelakunya, maka Amakawa akan menjatuhkan semua guru dari atap gedung. Beruntung, Gota yang datang tepat waktu langsung mencegah aksi dari Amakawa dan menyadarkannya untuk tidak berbuat anarkis. Begitupun dengan Akari dan Maya Sensei yang juga datang untuk membujuknya. Di sini, Amakawa yang emosi mengatakan bahwa ia masih bisa menerima jika 2 tahun lalu pihak sekolah mendatangkan Kementeacher untuk mendisiplinkan para murid.
Namun ia tidak bisa menerima jika para guru menyakiti orang yang ia sayangi dan menutup-nutupinya untuk kepentingan pribadi mereka. Mendengar hal itu, sebagai perwakilan para guru, Gota pun menyampaikan permintaan maafnya jika memang para guru telah berbuat salah. Akan tetapi, Amakawa yang emosi malah menghajar Gota sebagai bentuk balasan atas penderitaan yang diterima oleh Akari selama ini. Setelah Amakawa berhenti menghajar Gota yang tak kunjung turu, Gota pun kembali berusaha menyadarkan Amakawa agar lebih mengutamakan kekuatan hatinya untuk melindungi orang yang ia sayangi. Gota berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti mereka dan akan melindungi semua murid dengan sekuat tenaga. Yang pada akhirnya melihat ketulusan dari Gota, Amakawa dan teman-temannya pun menyesali perbuatan mereka. Di sini, ternyata Maya Sensei mengetahui pelaku yang sebenarnya dari penyerangan Akari pada 1 bulan lalu. Ia pun memberanikan diri untuk bertemu dengan guru itu yang ternyata adalah Makino Sensei. Yang mana ternyata Makino Sensei adalah guru yang memanggil Akari ke atap sekolah di waktu itu. Di mana ia berniat jahat dengan mengancam akan membatalkan beasiswa Akari untuk masuk perguruan tinggi. Hingga akibat aksinya itu Akari pun terpojok dan jatuh dari atap sekolah karena membela diri. Maya Sensei mencoba untuk membujuk Makino agar mau mengakui perbuatannya itu. Namun Makino Sensei yang tidak takut justru juga ingin melakukan hal yang sama pada Maya Sensei. Tapi beruntung, Gota datang dan langsung melepaskan tinjunya yang mampu melobangi tembok hingga membuat Makino kena mental dan mau mengakui perbuatannya. Esok harinya Amakawa CS yang sudah tobat mendatangi ruang guru untuk meminta maaf atas perbuatan mereka kemarin. Dan setelah kejadian itu, Amakawa CS dan Gota menjadi akrab tanpa adanya batasan antar guru dan murid. Mereka pun membahas kehebatan dari Gota yang mampu bertahan setelah berkali-kali mendapat pukulan dari Amakawa. Hal itu membuat mereka kembali teringat dengan sosok common teacher yang ditugaskan untuk mengatasi kekacauan di sekolah pada 2 tahun lalu. Yang mana kekacauan itu terjadi karena perselisihan antar Amakawa dan seniornya yang bernama Sonada Suji yang pernah menjadi penguasa SMA Fiction. Tentu, kejadian itu membuat Amakawa CS merasa trauma dengan common teacher yang jauh lebih kejam daripada seniornya. Bahkan Sonoda yang kala itu hampir menempuh ujian kelulusan harus rela dikeluarkan karena terluka akibat kekejaman common teacher di waktu itu. Hingga setelah dikeluarkan, Sonoda pun kini berakhir menjadi berandalan yang bekerja pada orang yang memiliki kekuasaan. Sepulang sekolah, Gota pun kembali menghampiri Maya Sensei untuk berterima kasih karena sudah mau membantu untuk membongkar kasus Akari. Namun di sini, Maya Sensei merespon dengan dingin dan pergi meninggalkan Gota. Tak lama, adik-adik pun datang. Akari pun datang menyapa Gota dan memberitahu bahwa Maya Sensei sebenarnya adalah orang yang baik. Karena dialah yang selalu mengirimnya bunga saat masih dirawat di rumah sakit. Akari menceritakan alasan sebenarnya mengapa Maya Sensei selalu terlihat murung. Yang mana itu terjadi karena peristiwa yang menimpa keluarganya di masa lalu. Di mana Maya Sensei sendiri adalah putri dari wali kota Gato yang pada saat itu masih menjadi seorang guru. Wali kota Gato sendiri pada saat itu merupakan seorang guru yang sangat peduli terhadap semua murid-muridnya. Hingga suatu pagi ketika Gato Sensei hendak akan pergi ke sekolah dan berpamitan pada Machiko istrinya, tiba-tiba ia akan diserang oleh seorang murid dengan sebuah senjata. Machiko yang melihatnya sontak berusaha untuk mencegahnya. Tapi sayang, hal itu justru membuat sang istri menjadi korban penyerangan tersebut. Gato dan Maya Sensei sangat terpukul atas kejadian itu, terlebih yang menjadi pelakunya adalah murid dari Gato Sensei sendiri. Sejak saat itu, kepribadian Maya Sensei pun berubah drastis, dan Gato Sensei berhenti menjadi guru dan terjun ke dunia politik untuk membenahi sistem pendidikan dengan menerapkan reformasi pendidikan yang mengandalkan kekerasan common teacher untuk mengendalikan para murid. Esok harinya tak diduga, Sonoda CS datang ke sekolah untuk melakukan balas dendam pada Amakawa. Namun karena Amakawa tak kunjung muncul, Sonoda pun berinisiatif untuk menyandra Akari agar memancing Amakawa datang ke markas mereka. Melihatnya, Kosuke pun mencoba untuk mencegahnya namun gagal. Hingga tak lama setelahnya, Gota, Maya Sensei, dan Amakawa yang mendengar keributan itu datang ke kelas untuk mencari tahu apa yang terjadi. Mereka pun diberitahu kalau barusan Akari dibawa oleh Sonoda untuk melakukan balas dendam pada Amakawa. Tanpa pikir panjang, mereka semua pun langsung bergegas untuk menolong Akari, sedangkan Gota pergi untuk bertransformasi menjadi common teacher.
Sesampainya di TKP, Amakawa langsung meminta Sonoda untuk melepaskan Akari dan menyelesaikan masalah mereka dengan kepala dingin. Sonoda mengatakan bahwa ia merasa kesal karena Amakawa lah dirinya dikeluarkan dari sekolah dan membuat kehidupannya menjadi hancur. Oleh karena itu, Sonoda pun berniat untuk membuat Amakawa juga merasakan hal yang sama. Beruntung, Gota yang dalam mode Kamen Teacher datang tepat waktu dan terlibat pertarungan Izzy melawan Sonoda dan anak buahnya. Demi menyadarkan Sonoda, Gota rela dipukul berkali-kali tanpa melawan sedikit pun agar rasa dendamnya pada Amakawa dan Kamen Teacher di masa lalu dapat terlampiaskan. Di sini, Sonoda mengatakan bahwa ia mengetahui kalau di waktu itu Amakawa memasuki ruangan Capsec untuk menyalahkan Sonoda atas semua kekacauan yang terjadi di sekolah mereka. Yang mana akibat hal itulah ia dikeluarkan dari sekolah. Akan tetapi di sini teman-teman Amakawa menjelaskan bahwa itu adalah salah paham. Karena di waktu itu Amakawa sebenarnya rela sujud di depan kepala sekolah untuk memohon agar Sonoda tidak dikeluarkan dari sekolah. Sebab kekacauan yang terjadi bukanlah murni kesalahan kakak kelasnya itu. Mendengar kesaksian itu, Sonoda pun menyesal atas perbuatannya dan meminta maaf pada Amakawa. Ternyata, Sonoda telah diadu domba oleh bosnya sendiri yang merupakan asisten wali kota yaitu Urabe. Yang sebenarnya hanya ingin memanfaatkan Sonoda untuk menyingkirkan semua berandalan di SMA fiksional. Setelah mendengar semua penjelasan itu, Gota pun lantas pergi untuk menemui Urabe, dan sesampainya di sana Urabe justru menyalahkan Gota yang ia anggap tidak becus dalam menangani masalah di SMA fiksional. Di mana sebagai Kamen Teacher, Gota seharusnya menggunakan kekuatannya untuk membuat semua murid-murid taat pada aturan meski hal itu harus dengan cara kekerasan, agar kampanye reformasi pendidikan yang diperjuangkan oleh Wali Kota Gato dapat berjalan lancar tanpa ada murid berandalan lagi yang membuat masalah. Akan tetapi, Gota yang tidak setuju akan hal itu membuat pertarungan mereka pun tidak dapat terelakkan. Di tengah pertarungan itu datanglah Wali Kota Gato untuk meralai mereka. Di sini Gota mengatakan bahwa ia sangat tidak setuju dengan tindakan wali kota yang mengadu domba para murid hanya untuk kepentingan mereka. Namun ternyata di sini Wali Kota Gato sama sekali tidak mengetahui perbuatan dari Urabe itu yang membuatnya menjadi marah dan menyuruh Urabe untuk pergi. Wali kota pun kemudian mengajak Gota untuk berdiskusi di ruangannya untuk meluruskan kesalahpahaman ini. Di mana di sini Wali Kota mengatakan bahwa tindakan yang diambil oleh Urabe itu tidaklah sepenuhnya salah. Karena di era kekacauan pendidikan seperti sekarang ini, cara satu-satunya untuk dapat membuat para murid patuh dan disiplin hanyalah dengan menanamkan rasa takut pada semua murid. Di tengah perdebatan itu, tiba-tiba Maya Sensei pun datang dan berusaha untuk menyadarkan sang ayah. Maya Sensei mengungkapkan bahwa alasan sebenarnya mengapa ia tidak berhenti menjadi guru adalah karena selama ini ia mengagumi sosok sang ayah yang dulu sangat peduli dengan muridnya dan selalu mendidik mereka dengan hati. Namun di sini Wali Kota mengatakan bahwa ia melakukan reformasi pendidikan ini adalah untuk membasmi semua murid berandal agar insiden yang menimpa keluarga mereka tidak kembali terulang kepada siapapun. Gota kembali menyadarkan Wali Kota bahwa tindakan kekerasan hanya akan menimbulkan aksi kekerasan-kekerasan lainnya, di mana hal itu terbukti dengan kasus yang terjadi pada Amakawa. Singkat cerita, kontrak Gota sebagai guru sementara pun sudah berakhir. Ia pun berpamitan pada murid kelas 3D. Perpisahan ini disambut penuh kebanggaan oleh Amakawa CS yang sangat berterima kasih pada Gota karena sudah mau melindungi mereka selama ini. Pada akhirnya, Maya Sensei pun ikut kagum pada Gota dan mengatakan bahwa mulai sekarang ia akan menerapkan cara mengajar Gota yang tidak membuat batasan untuk berkomunikasi dengan para muridnya. Setelah menyelesaikan permasalahan di SMA fiksional, Gota diberitahu oleh Ikura bahwa kini Wali Kota Gato akan mencoba untuk mengubah sistem reformasi pendidikannya seperti yang disarankan oleh Gota. Ikura kemudian memberi tugas baru pada Gota untuk memperbaiki sekolah lainnya yaitu SMA Kaku yang terkenal dengan murid-muridnya yang bermasalah. Namun ternyata di sini Ikura juga mengirim seorang Kamen Teacher lagi untuk membackup tugas Gota, di mana Kamen Teacher tersebut tidak lain adalah Kusangi Keigo.
Dengan demikian, berakhirlah sudah pembahasan alur cerita dari Kamen Teacher versi spesial di video kali ini. Perlu diingat ya, bahwa film ini adalah kisah Araki Gota sebelum ia ditugaskan di SMA Kaku. Dan buat sobat pendengar yang belum menonton kelanjutan dari ceritanya, bisa menonton videonya dengan melihat link yang ada di deskripsi ya. Baiklah, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih buat sobat pendengar yang telah mengikuti video ini sampai akhir. Sekian dari Mimin, terima kasih dan sampai jumpa.